Nah, baik, selanjutnya kita lanjut ke soal yang terakhir, yaitu soal 8 yang terdapat pada modul ke-10. Nah, jadi pada soal ini kita diminta untuk mensimulasikan beberapa operasi terhadap stack atau tumpukan bilangan bulat. Nah, operasi yang tersedia itu ada 4, ada add xy, kemudian del y, kemudian adxd, dan juga dexd. Nah, konsep utama yang digunakan untuk membuat program dari soal ini itu adalah struktur data stack, kemudian optimasi menggunakan lazy propagation, dan pengelompokan data agar programnya itu lebih efisien. Nah, jadi stack itu adalah struktur data LIFO atau last in first out, yang artinya data terakhir masuk akan menjadi data pertama yang keluar. Contohnya seperti tumpukan piring di soal-soal sebelumnya. Kalau ada add, misal add 33, kalau misalnya add 33, maka berarti kita masukkan angka 3 sebanyak 3 kali ke atas stack. Kalau misalnya del 2 misalnya, itu artinya kita menghapus 2 elemen paling atas dari stack. Ya, baik, mungkin lanjut ke tahap pertama, yaitu tahap coding atau pengetikan program.
Oke, baik. Untuk proses codingnya sudah selesai. Kita lanjut untuk coba run program ini. Nah, untuk inputnya pada soal kita diminta untuk memasukkan input sebagai berikut. Dan untuk output yang diharapkan adalah sebagai berikut. Nah, pertama-tama kita coba dulu untuk input 8, maka harusnya outputnya adalah 1. Kita coba 8. Oh, maaf. Maksudnya kita pertama-tama input 8 dulu, kemudian kita menginput add 1, 1. Nah, diharapkan bahwa outputnya ini adalah adalah 1, seperti pada soal. Nah, kemudian ada add 2, 2. Output yang diharapkan adalah 3. Ya, benar. Kemudian add 3, 3. Output yang diharapkan adalah 6. Ya, benar. Kemudian del 2. Output yang diharapkan adalah 3. Nah, kemudian ada x2. Nah, output yang diharapkan adalah 5. Oh iya, untuk ADX ini tidak ada outputnya karena ADX ini tuh berfungsi untuk menambah 2 pada setiap stack. Kemudian lanjut del 2. Nah, output yang diharapkan adalah 5 dan di sini benar 5. Kemudian dex 1. Nah, dex 1 ini itu tidak ada output yang muncul karena dex 1 ini itu berfungsi untuk mengurang 1 dari setiap bilangan pada tumpukan. Kemudian kita lanjut del 2 lagi. Nah, output yang diharapkan adalah 3, benar. Dan semuanya sudah sesuai dengan input dan output yang diharapkan pada soal. Nah, baik, kita lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu tahap penjelasan. Nah, pada soal ini kita diminta untuk mensimulasikan beberapa operasi terhadap sebuah stack atau tumpukan bilangan bulat. Nah, operasi yang tersedia itu ada add xy, del y, adxd, dan juga dxd, yang masing-masing mempunyai fungsinya masing-masing. Nah, selain menjelaskan kode program ini, saya juga akan menjelaskan logika berpikirnya dan konsep pemrograman yang digunakan untuk solusi dari soal ini. Nah, pertama untuk konsep soalnya dulu. Jadi soal ini tuh menggunakan struktur data stack, dan stack adalah struktur data dengan prinsip LIFO atau last in first out, yang artinya data yang terakhir masuk akan menjadi data pertama yang keluar. Contohnya seperti tumpukan piring. Nah, kalau ada piring baru diletakkan di atas itu, maka piring itu juga yang pertama kali diambil. Nah, langsung saja kita mulai dari baris pertama terlebih dahulu. Di sini ada library stdio.h agar kita bisa menggunakan fungsi input output seperti printf dan juga scanf. Lalu di sini ada struct di sini saya membuat struct untuk stack. Nah, struct ini tuh punya dua variabel. Yang pertama ada value dan juga count, dan dua-duanya itu bertipe data long. Nah, penggunaan struct ini tuh untuk melakukan yang namanya grouping data. Nah, kenapa kita perlu grouping? Karena pada soal itu ada operasi add x y yang berarti menambahkan angka yang sama itu berkali-kali. Misalnya add 3.1000 misal. Kalau disimpan satu persatu, maka ada 1000 elemen angka 3 di dalam memori, dan itu sama sekali tidak efisien. Maka
programnya itu menyimpan nilai angkanya dan jumlah kemunculannya. Jadi value ini menyimpan angka, variabel value untuk menyimpan angka, dan count itu untuk menyimpan berapa kali angka itu muncul. Dan konsep ini membuat penggunaan memori itu lebih hemat. Kemudian lanjut, di sini ada array stack. Nah, array stack ini itu baris ini tuh untuk membuat array stack yang bernama st. Nah, array ini digunakan untuk menyimpan seluruh data stack. Karena struktur data stack bisa dibuat menggunakan array, maka kita cukup menyimpan elemen berdasarkan indeksnya saja. Kemudian di sini ada integer top sama dengan 0, yang artinya variabel top ini itu menunjukkan posisi paling atas stack. Nah, logikanya itu jika stack kosong, maka topnya sama dengan 0. Kalau ada push, topnya bertambah. Kalau ada pop, topnya berkurang. Jadi top selalu menunjukkan jumlah grup data yang ada pada stack. Nah, lanjut ke fungsi utama, yaitu fungsi main, yang mana ini adalah program utamanya. Dan di sini ada input jumlah query. Nah, jadi variabel q, di sini ada variabel q. Variabel q itu untuk menyimpan jumlah operasi yang akan dijalankan. Nah, program nantinya akan memproses operasi sebanyak Q kali. Kemudian di sini kita bisa menginput Q-nya. Dan di sini ada variabel lazy. Nah, variabel lazy ini adalah bagian terpenting dalam optimasi program. Nah, jadi variabel lazy ini digunakan untuk yang namanya lazy propagation. Nah, lazy propagation itu logikanya seperti ini. Nah, pada soal kan ada operasi ADX D dan juga DEX D yang mengubah seluruh isi stack. Nah, kalau setiap operasi kita loop semua elemen, programnya menjadi lambat. Karena itu, kita tidak langsung mengubah semua elemen. Kita cukup menyimpan perubahan globalnya di dalam variabel lazy. Misalnya stack 1, 2, 3, lalu ADX 5. Nah, jadi program tidak langsung mengubah jadi 6, 7, 8, tapi cukup menyimpan lazy sama dengan 5. Nah, nanti ketika elemennya diakses, baru ditambahkan dengan lazy. Nah, inilah yang disebut dengan lazy propagation. Lalu ada variabel total dengan tipe data long juga di sini. Nah, variabel total ini itu digunakan untuk menyimpan jumlah seluruh elemen pada stack. Nah, untuk logikanya saat add itu totalnya bertambah, saat del itu totalnya berkurang. Karena soalnya meminta mencetak jumlah elemen setelah operasi add, maka variabel ini itu diperlukan. Lalu di sini ada loop query while q minus minus. Nah, jadi loop ini tuh digunakan untuk menjalankan seluruh operasi sebanyak q kali. Lalu di sini dia membaca komennya. Nah, ini program membaca jenis operasi yang kita input. Kan tadi ada 4 operasi, ada add, del, ADX, dan juga dex. Nah, fungsi baris ini adalah untuk membaca jenis operasi tersebut. Kemudian di sini ada percabangan. Nah, yang fungsinya itu untuk mengecek operasi add. Nah, bagian ini mengecek apakah komen adalah add atau bukan. Nah, jadi logikanya itu adalah huruf pertamanya atau nolnya itu adalah A. Kemudian huruf kedua atau 1 itu adalah D. Kemudian huruf ketiganya atau dalam array itu 2 itu D. Jadi dia mengecek apakah ini ADD atau ADD atau bukan. Kalau benar, maka program akan langsung masuk ke operasi add sebagai berikut. Nah, jadi X di sini ada 2 variabel X sama Y. Nah, untuk X itu adalah angka yang akan dimasukkan dan Y adalah jumlah pengulangan angka tersebut. Kemudian di sini value-nya itu disimpan. Nah, ini adalah bagian yang penting dari penerapan lazy propagation yang saya jelaskan tadi. Kenapa yang disimpan adalah X kurang lazy?
Ya, karena semua elemen nantinya akan ditambah lazy saat diakses. Nah, contoh misalnya lazy sama dengan 5. Kemudian kita add angka 10. Kalau langsung simpan 10, nanti saat diakses jadi 10 tambah 5 sama dengan 15. Padahal nilai sebenarnya itu harus tetap 10. Karena itu yang disimpan adalah 10 kurang 5 sama dengan 5. Nah, nanti diakses 5 tambah lazy sama dengan 5 tambah 5 sama dengan 10. Dan hasilnya benar. Jadi program itu menyimpan nilai relatif terhadap si lazy ini. Kemudian di sini ada sttop.count sama dengan y. Nah, ini jumlah kemunculan angka disimpan pada count. Logikanya itu daripada menyimpan angka satu persatu, lebih efisien menyimpan jumlahnya saja. Dan di sini ada top bertambah. Nah, karena ada grup baru yang dimasukkan ke stack, maka posisi top itu selalu naik. Nah, kemudian di sini ada menambah total. Nah, menambah total ini jumlah seluruh elemen stack bertambah sebanyak y. Lalu di sini ada mencetak jumlah elemennya menggunakan printf. Nah, sesuai soal, setelah operasi add, program harus mencetak jumlah elemen yang ada di dalam stacknya melalui printf ini. Lalu ada operasi del. Nah, operasi del. Ini ada percabangan else if di sini. Nah, bagian ini tuh untuk menangani operasi penghapusan. Lalu ada input y di sini del y. Nah, jadi di sini ada variabel y. Variabel y itu menyatakan jumlah elemen yang harus dihapus dari atas stack. Dan di sini juga ada variabel penyimpanan. Variabel penyimpanan ada first deleted sama dengan 0, lalu ada printed sama dengan 0. Nah, untuk variabel first deleted itu digunakan untuk menyimpan elemen pertama yang dihapus. Kenapa cuma yang pertama? Karena soal meminta mencetak bilangan pertama yang dibuang. Lalu ada loop penghapusan yang while y lebih dari 0. Nah, selama masih ada elemen yang perlu dihapus, maka program itu akan terus melakukan loop. Kemudian mengambil nilai asli. Di sini ada long. Nah, ini karena sebelumnya nilai kan disimpan sebagai nilai asli kurang lazy. Maka untuk mendapatkan nilai sebenarnya harus ditambah lazy lagi. Lalu di sini ada variabel untuk mengambil count group. Nah, cnt di sini itu menyimpan jumlah elemen pada grup paling atas stack. Nah, lalu di sini ada percabangan lagi. Nah, ini untuk menyimpan elemen pertama dihapus. Nah, logikanya itu elemen pertama yang dihapus adalah elemen paling atas stack saat pertama kali masuk loop. Karena hanya perlu dicetak sekali, maka digunakanlah flag printed. Karena ini printed. Jika seluruh grup habis, yaitu di percabangan ini, maka kalau seluruh jumlah elemen dalam grup itu lebih kecil atau sama dengan jumlah yang ingin dihapus, berarti seluruh grup itu akan dihapus. Nah, di sini ada y kurang sama dengan cnt, yang artinya karena satu grup sudah habis dihapus, maka sisa penghapusannya dikurangi. Lalu ada mengurangi total. Mengurangi total di sini. Nah, jika jumlah seluruh elemen stack juga berkurang, jumlah seluruh elemen stack itu juga akan berkurang. Lalu menghapus grup top minus karena grup paling atas sudah kosong, maka stacknya itu mundur 1. Kemudian di sini ada percabangan lagi else. Nah, kalau elemen pada grup ini masih lebih banyak, berarti hanya sebagian saja yang dihapus. Karena nilainya sama semua, cukup mengurangi jumlah count-nya saja. Tidak perlu menghapus satu persatu. Lalu ada mengurangi total. Mengurangi total ini itu jumlah seluruh elemen stack-nya juga dikurangi. Lalu ada y sama dengan 0. Karena semua elemen yang diminta sudah berhasil dihapus, loop-nya dihentikan.
Lalu di sini ada di baris selanjutnya di sini ada printf first selected, yang mana ini berfungsi untuk program agar program itu mencetak elemen pertama yang dibuang sesuai perintah soal. Lanjut ke operasi ADX. Nah, bagian ini tuh untuk menangani operasi ADX seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Lalu di sini ada input D. Nah, jadi D ini adalah nilai yang akan ditambahkan ke seluruh elemen. Dan di sini juga ada fungsi untuk menambahkan lazy. Nah, jadi daripada mengubah semua elemen, program cukup mencatat bahwa seluruh elemen sekarang itu bertambah D. Nah, makanya di sini kita menggunakan lazy atau lazy propagation. Di sini juga ada percabangan else untuk operasi dex. Nah, ini untuk menangani operasi dex. Karena seluruh elemen dikurangi, maka cukup mengurangi lazy. Lazy saja. Nah, semua elemen itu otomatis dianggap berkurang tanpa perlu looping. Nah, terakhir return 0, yang artinya program selesai dijalankan dengan normal. Ya, baik. Mungkin cukup sekian dari saya, Muhammad Zuhdi, karena berhubung ini adalah soal terakhir atau soal ke-8. Ya mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.